Supreme Martial God Technique. Bab 111 sampai bab 115. Bab 111 Pemukulan yang kejam. Menghadapi cibiran arogan Li Jianwu, hati Wu Yun mendidih karena marah. Dia tidak tahan lagi dan harus memukulinya. Saya melihat Wu Yun mengambil beberapa langkah ke depan dan meninjunya. Li Jianwu memblokirnya dengan pedangnya, tetapi pukulan itu membuatnya terbang mundur lebih dari 10 meter. Qi dan darah melonjak di dalam tubuh. Li Jianwu berdiri diam dan ekspresinya berubah drastis. Tidak, bukan ini yang dia pikirkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat dan menghancurkanku sepenuhnya saat ini? Karena terkejut, Li Jianwu dengan cepat menenangkan dirinya. Dia dengan cepat menenangkan energi spiritual yang bergejolak di tubuhnya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli apapun, ini adalah sihir Wu Yun dan pasti akan mendapat serangan balik. Tunggu 1 menit lagi. Ledakan. Pukulan lain, begitu cepat dan ganas sehingga Li Jianwu tidak punya waktu untuk mengelak. Dia menerima pukulan kuat lainnya, dan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Dia baru saja bangun, bang. Pukulan lainnya mengenai Li Jianwu di sisi kiri wajahnya. Dalam sekejap, sisi kiri wajahnya membengkak menjadi kepala babi. Setiap kali Wu Yun meninju, ada ledakan seru dari penonton. Dengan darah yang berjatuhan di dalam tubuhnya dan rasa sakit di luar tubuhnya, ekspresi Li Jianwu benar-benar berubah dari tenang menjadi panik. Namun ada sedikit keyakinan dalam kepanikan. Dia sangat yakin bahwa Wu Yun tidak akan bertahan lama. Saatnya akan segera tiba, dan Wu Yun secara bertahap akan mulai melemah. 3 pukulan Wu Yun tidak hanya mengenai Li Jianwu, tetapi juga menghantam jauh ke dalam pikiran semua orang yang hadir. Mereka benar-benar tercengang dan tidak percaya bagaimana Wu Yun bisa begitu kuat. Dengan tingkat kultivasinya di Zhenwu tingkat kedua, dia benar-benar mengalahkan Li Jianwu, yang berada di Zhenwu tingkat kelima, tanpa ada ruang untuk melawan. Di panggung kompetisi, Li Jianwu mencatat waktu dan bernyanyi dalam hati. Energi spiritual dalam tubuh bersirkulasi, dengan cepat menenangkan energi darah yang bergolak. Tiba-tiba, mata Li Jianwu sedikit menyipit, dia telah menghitung waktunya dengan tepat, 1 menit telah berlalu, dan Wu Yun secara bertahap akan melemah. Pada saat ini, kepanikannya berangsur-angsur hilang, dan rasa percaya diri yang arogan kembali muncul di wajahnya. Penghinaan barusan pasti akan memakan waktu lama untuk dibayar kembali. Wu Yun, 1 menit telah berlalu. Apa lagi yang ingin kamu gunakan untuk melawanku? Tiba-tiba, Li Jianwu mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Wu Yun dengan langkah yang kuat. Sebagai orang nomor 1 di sekte luar, bagaimana dia bisa bertahan dipukuli dengan begitu kejam oleh Wu Yun di depan begitu banyak orang? Wu Yun sedikit bingung dengan teori Li Jianwu sejenak, dan berpikir, apakah anak ini gila? Apakah kamu tertipu olehku? Apa yang dia katakan? Melihat Li Jianwu menyerbu ke arahnya, Wu Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pedang Li Jianwu. Dia menyapukan tangan kanannya dan memukul sisi kanan wajahnya. Dalam sekejap, Li Jianwu terbang terbalik lagi seperti layang-layang yang talinya terputus, dan sisi kanan wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi. Li Jianwu, yang jatuh ke tanah, buru-buru bangkit dan menatap Wu Yun dengan tidak percaya. Dia bergumam, tidak, itu tidak mungkin, bagaimana mungkin? Begitu banyak waktu telah berlalu, bagaimana energi spiritualnya dapat mendukung konsumsi seni bela diri yang begitu besar dalam waktu yang lama? Masih ada sedikit keberuntungan di hatinya, mengira Wu Yun akan kembali. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar menyerah pada apa yang dipikirkannya. Di panggung pertarungan, Wu Yun menghajar Li Jianwu dengan kejam selama 5 menit, dari tanah hingga udara, dari kulit kepala hingga jari kaki, dari atas ke bawah, bekas tinju Wu Yun tertinggal di mana-mana. Semua penonton menatap kosong, termasuk beberapa tetua di mimbar, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah Li Jianwu menyakiti Wu Yun,
mereka tidak tahan melihat Li Jianwu dipukuli begitu kejam oleh Wu Yun. Pada saat ini, Li Jianwu sedang berbaring di platform pertempuran, tidak bisa bergerak, dia mendapatkan 2 lingkaran besar lemak di sekujur tubuhnya, dan bahkan fitur wajahnya bengkak, ini karena dia dipukuli hidup-hidup oleh Wu Yun. Akhirnya, seseorang berseru, "Ya Tuhan, Li Jianwu tidak memiliki kekuatan untuk melawan." Tidak, lihat Wu Yun. Dia masih menggunakan keterampilan bela diri yang ditingkatkan ini. Keterampilan bela diri macam apa ini? Sebenarnya bisa bertahan lama. Terakhir kali dia bertarung dengan Li Jianfeng, Wu Yun hanya bertahan kurang dari itu. Dari 1 menit dengan keterampilan bela diri ini. Sangat lemah. Li Jianwu sedang berbaring di platform pertempuran, mencoba yang terbaik untuk menutup celah di matanya yang bengkak yang sulit dibuka. Anda tidak dapat melihat pupil matanya, tetapi Anda dapat merasakan ketakutan dan keterkejutannya. Dia tidak percaya bahwa Wu Yun masih menggunakan keterampilan bela diri yang ditingkatkan yang awalnya dia perkirakan hanya bisa bertahan selama 1 menit. Pertempuran telah berakhir, tetapi Wu Yun belum mengambil kembali seni bela diri yang ditingkatkan. Dia benar-benar menggunakan keterampilan bela diri yang diperkuat ini yang membutuhkan konsumsi besar. Mengerikan, mengerikan. Saudaraku, mengapa kamu ingin macam-macam dengan orang ini? Ini adalah pemikiran terakhir dalam benak Li Jianwu sebelum dia mengalami koma. Tetua ketiga naik ke panggung dan mengumumkan hasilnya. Wu Yun menduduki peringkat pertama dalam penilaian dan menjadi murid batin. Sisanya adalah Murong Zixin, Ouyang Yu, Peng Cheng, dan Li Jianwu yang membengkak menjadi tubuh babi. Di antara orang-orang ini, kecuali Li Jianwu yang terluka parah dan pertama kali dikirim ke keluarga Li, yang lainnya lulus ujian dan memasuki gerbang dalam. Ketika murid sekte luar memasuki sekte dalam, para tetua sekte dalam akan bertanggung jawab untuk melakukan upacara pembagian. Dengan kata lain, belum diketahui kekuatan sekte dalam mana yang akan menguntungkan Wu Yun dan mereka berlima. Upacara distribusi berlangsung 3 hari kemudian. Sekte Fei Yun, sekte dalam, dibagi menjadi 3 kekuatan besar, Paviliun Alkimia, Paviliun Zhangwu, dan Paviliun Ziyun. Wu Yun tidak peduli dengan masalah ini, awalnya, yang paling ingin dia masuki adalah Paviliun Alkimia, tetapi sekarang dia adalah murid resmi Akademi Danceng, dia tidak memiliki banyak keinginan untuk Paviliun Alkimia. Sehari setelah kompetisi, Wu Yun meminta Ouyang Yu untuk kembali ke istana Raja Kekaisaran Yunyu dan meminta Tuan Su datang sendiri untuk bersiap mengambil alih keluarga Li. Tulisannya jelas dan hitam di atas kertas. Begitu Wu Yun mengalahkan Li Jianwu, keluarga Li akan menyerah kepada Kekaisaran Yunyu. Jika keluarga Li berani melanggarnya, itu akan menjadi pelanggaran integritas dan akan terkenal mulai sekarang. Pada hari yang sama, Su memimpin 2 tetua kemuliaan dari Aula Penatua Kemuliaan Rumah Guojun ke keluarga Li untuk mempersiapkan pekerjaan perekrutan. Meskipun Tuan Su adalah pembicara di Aula Penatua Kemuliaan, kekuatannya bukanlah yang terkuat. Meskipun tingkat kultivasi Tuan Su hanya berada di alam bela diri sejati tingkat ke-9, 2 tetua kemuliaan lainnya yang dibawanya telah mencapai alam bela diri bumi tingkat pertama. Dengan pertarungan seperti itu, tidak perlu takut meski Li Batian kemudian menyesalinya. Bagaimanapun, satu-satunya orang di keluarga Li yang berada di alam bela diri bumi tingkat pertama adalah Li Batian. Wu Yun dan Ouyang Yu juga termasuk di antara kerumunan itu. Di keluarga Li, ketika Su menamparkan huruf hitam putih di wajah Li Batian sepertinya sudah bisa menebak hasilnya. Tapi dia tidak panik. Dia mengucapkan kata-kata itu, dan dia berjanji. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, keluarga Li hanyalah sebuah keluarga. Jika dia benar-benar ingin menggunakan pedang dan senjata sungguhan, meskipun dia bisa mengobarkan beberapa gelombang, itu tidak akan menjadi akhir dunia lawan Kekaisaran Yunyu. Saya melihat Li Batian duduk di kursi kayu, wajahnya sedikit tertekan, dan dia memerintahkan orang di sebelahnya, pergi dan undang tuan tua itu keluar.
Kemudian, Li Batian berkata kepada Tuan Su dan yang lainnya, saya telah membuat janji. Saya tidak menyesalinya atau menghentikannya. Tetapi apakah saya dapat menghidupi keluarga Li? Saya bukanlah sesuatu yang dapat saya putuskan. Ini jelas merupakan penipuan, tetapi Tuan Su dan para tetua kemuliaan lainnya mengerutkan kening dalam-dalam, orang tua itu sebenarnya masih hidup. Bab 112 Kamu tidak akan bunuh diri, kan? Wu Yun berbisik kepada Ouyang Yu di sampingnya, Tuan tua, apakah ada tokoh luar biasa lainnya di keluarga Li? Ouyang Yu mengangguk dan berkata, kepala keluarga Li generasi sebelumnya, ayah Li Batian, Li Aotian. Dia tiba-tiba menghilang 30 tahun yang lalu. Semua orang mengira dia sudah mati. Ternyata dia sedang mengasingkan diri. Dia telah mencapai yang pertama tingkat alam bela diri bumi saat itu. Sekarang aku takut lebih menakutkan. Mendengar ini, Wu Yun juga mengerutkan keningnya. Setelah 30 tahun berlatih keras, seberapa jauh dia bisa mencapainya? Faktanya, Wu Yun salah paham. Kerja keras selama 30 tahun yang dia bayangkan didasarkan pada sudut pandangnya sendiri dan pemikiran tentang apa yang akan dia capai jika dia berlatih kerja keras dalam pengasingan selama 30 tahun. Tapi dia mengabaikan bahwa Liao Tian hanyalah orang biasa dengan beberapa bakat. 30 tahun latihan keras, bagi seseorang yang telah berkultivasi di alam bela diri bumi, hanyalah sekejap mata. Tetapi ketika Liao Tian muncul di depan semua orang, Wu Yun tidak bisa menahan cemberutnya. Dia berpikir bahwa Liao Tian setidaknya berada di atas alam Tianwu setelah berlatih keras selama 30 tahun. Alam bela diri bumi tingkat 5. Apa yang telah dilakukan orang tua ini selama 30 tahun? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Tapi Tuan Su dan yang lainnya alisnya berkerut. Mereka berada di alam bela diri bumi tingkat kelima. Tidak ada satupun orang kuat di alam bela diri bumi tingkat kelima di seluruh kekaisaran Yunyu. Jika Liao Tian tiba-tiba diserang, saya khawatir mereka harus berdiri di tempat. Di sini. Berkultivasi di alam bela diri bumi, tingkat pertama seperti hukuman ilahi. Melihat Liao Tian, Li Batian melangkah maju dan berkata, ayah, anakku tidak berguna, aku hanya bisa memintamu keluar. Tetapi Liao Tian bahkan tidak melihatnya, dan berkata kepada Wu Yun dan yang lainnya, saya telah mengasingkan diri selama 30 tahun, dan saya telah memahami dunia. Saya sudah mengetahui urusan Anda, dan saya tidak mau untuk mencampuri urusan antara kamu dan keluarga Li. Apakah kamu ingin merekrutku atau menyerangku, aku tidak akan berpartisipasi. Tapi, setelah mendengar kata, tetapi, alis Su dan yang lainnya, yang baru saja ditenangkan, kembali berkerut. Bagaimanapun, saya bisa mengabaikan urusan keluarga, tapi saya tidak bisa mengabaikan urusan cucu saya. Li Batian berada di roller coaster, melihat ayahnya tidak mau menyelamatkan keluarga, dia hampir memutar matanya. Namun ketika mendengar ayahnya berkata bahwa dia ingin mengurus urusan cucunya, dia merasa lega karena keluarga Li terselamatkan. Kemudian dia mengambil satu langkah ke depan, menunjuk ke arah Wu Yun, dan berkata, ayah, inilah anak laki-laki yang memukuli salah satu dari dua cucumu sampai dia pingsan, dan yang lainnya dipukuli sampai dia bengkak dan bengkak. Bajingan. Mudah sekali. Cucuku, Liao Tian, sungguh sia-sia. Dengan sekejap, Liao Tian menamparkan wajah Li Batian dan mengumpat dengan marah, sampah, ganggu Qingxiuku, aku akan menyelesaikan masalah denganmu di lain hari. Kemudian, Liao Tian menatap Wu Yun beberapa saat dan berkata, baiklah, sudah kubilang aku tidak akan mempermalukanmu. Jadi, kudengar kamu hebat dalam menembak seni bela diri. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku, tapi aku juga telah melakukannya. Menguasai seni menembak. Jika Anda bisa menguasai seni bela diri, jika Anda lebih unggul dari saya tidak akan terlibat dalam urusan Anda hari ini, dan jika Anda kalah, kontrak antara Anda akan batal, bagaimana dengan itu? Tuan Su mengambil satu langkah ke depan dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi?
Anda berada di alam bela diri bumi tingkat kelima, tetapi dia hanya berada di alam bela diri sejati tingkat kedua. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Liao Tian mengangguk dan berkata, itu benar. Dengan cara ini, saya akan menekan kultivasi saya ke tingkat yang sama dengan Anda. Berhentilah bicara omong kosong. Jika Anda mengembalikannya ke ibu mertua Anda, jangan salahkan saya karena mengantar Anda keluar. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu yakin? Bisik Ouyang Yu dengan prihatin. Wu Yun tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Dia dapat melihat bahwa Liao Tian benar-benar tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga Li. Mungkin seperti yang dia katakan, latihan keras selama 30 tahun telah membuatnya melupakan dunia fana. Dan alasan mengapa dia ingin bersaing dengannya dalam duel tombak mungkin bukan karena kedua cucunya, tetapi karena dia ingin menemukan terobosan setelah mendengar tentang keahlian menembak Wu Yun yang luar biasa. Untuk orang seperti dia yang kecanduan seni bela diri dan menjadi gila, dia mungkin telah melupakan semua emosi dan keinginannya sejak lama, hanya untuk mengejar tingkat seni bela diri yang tertinggi. Senior-senior, datang saja. Wu Yun masih menghormati fanatik seni bela diri semacam ini. Sampai batas tertentu, dia sendiri juga seorang idiot seni bela diri. Melihat janji Wu Yun, Li Batian akhirnya merasa lega. Ayahnya mengambil tindakan. Tampaknya keluarga Li terselamatkan. Bagaimana bisa seorang remaja laki-laki menjadi lawan ayahnya? Bahkan jika dia menekan kultivasinya, itu pasti tertinggal jauh. Di aula, semua orang memberi jalan menuju ruang terbuka. Saya melihat Liao Tian memegang tombak panjang dan satu set senjata reinkarnasi Pegasus buatannya menyapu ke arahnya. Di aula, energi spiritual bergulir dan bayangan pistol berkedip-kedip meskipun Liao Tian berusia lebih dari 90 tahun, kecepatan gerakannya tidak lambat sama sekali. Semua orang di keluarga Li menyaksikan dengan takjub, berseru bahwa tuan tua itu sangat berbakat, telah menemukan keahlian menembaknya sendiri, dan sangat galak. Tapi melihat semua ini di mata Wu Yun, dia hanya menggelengkan kepalanya diam-diam. Keahlian menembak yang diciptakan sendiri oleh Liao Tian ini sesederhana dan tidak berasa. Saat pemahaman Wu Yun tentang seni dewa bela diri Taisang menjadi semakin mendalam, visi Wu Yun menjadi lebih kejam, dan kelemahan dalam banyak keterampilan seni bela diri dapat dilihat secara sekilas. Senjata reinkarnasi Pegasus ini terlihat kuat, namun sebenarnya sangat mewah. Bahkan dibandingkan dengan beberapa duel senjata yang umum di Sekte Fei Yun, ini jauh dari praktis. Rak bunga kosong. Dentang. Hanya peluit pelan yang terdengar jelas. Dalam waktu singkat, bayangan senjata yang berkedip-kedip di aula terdiam dan menghilang. Melihat lagi, semua orang tercengang. Setengah inci di depan tenggorokan Liao Tian, ujung tombak perak tiba-tiba muncul dengan cahaya dingin, dan tetap di sana, tidak bergerak. Ini, bagaimana mungkin? Kaki Li Batian kosong dan dia mundur 2 langkah. Dalam hatinya, ayahnya adalah keberadaan seperti dewa, dan rangkaian senjata reinkarnasi Pegasus barusan juga sangat kuat. Namun, dia sebenarnya hanya menggunakan satu gerakan, dan dia mengalahkan ayahnya terlebih dahulu dan terutama hanya dengan satu gerakan, dan dia dikalahkan sepenuhnya. Bahkan jika ujung tombak peraknya sedikit lebih jauh ke depan, ayahnya mungkin akan menjadi mayat dalam hal ini. Momen. Bukan hanya dia, tapi Tuan Su dan yang lainnya juga tercengang. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Wu Yun memecahkan tombak reinkarnasi Pegasus yang tampaknya kuat. Mereka yakin jika itu mereka, bahkan jika mereka berada di level yang sama, mereka mungkin akan dikalahkan oleh tombak reinkarnasi Pegasus ini dalam 10 gerakan. Meskipun Ouyang Yu juga terkejut, dia sedikit lebih baik dari yang lain, lagi pula, dia telah melihat keterampilan menembak Wu Yun yang tidak dapat diprediksi beberapa kali. Saat ini, Liao Tian juga terlihat bingung dan tidak percaya. Ia menghabiskan seluruh hidupnya dan bekerja keras selama 30 tahun untuk menciptakan rangkaian seni bela diri menembak yang ia yakini luar biasa ini. Tak disangka,
Ia langsung dipatahkan oleh remaja laki-laki di depannya dan berubah menjadi sampah dalam hitungan detik. Wu Yun mengambil kembali pedang perak itu, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya menerimanya." Liao Tian sedikit dekaden, dia mundur 2 langkah dengan bodohnya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Oh, lupakan saja, mungkin aku sudah sangat tua. Dunia ini milik kalian anak muda. Jika kamu seperti kamu, mengalahkan kedua cucuku bukanlah hal yang baik. Cukup. Aneh, terima kasih karena tidak membunuhku." Wu Yun memandang pria berusia 90 tahun ini, dan tiba-tiba dia tidak tahan lagi. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah perbuatannya baru saja memukulnya terlalu keras? Bukankah dia akan bunuh diri di luar pikirannya? Sayangnya, tidak mudah untuk hidup sampai usia tua. Dilihat dari temperamen dan karaktermu, kamu cukup jujur, tidak seperti putramu Li Batian. Memikirkan hal ini, Wu Yun menghentikan Liao Tian dan berkata, "Tunggu sebentar, jika Anda tidak keberatan, saya dapat memberitahu Anda bagaimana saya melihat kekurangan dalam eksekusi Anda." Sungguh. Liao Tian berbalik dengan gembira. Saat ini, semua orang yang hadir, termasuk Li Batian, tidak terpengaruh. Dia percaya bahwa Wu Yun tidak berbohong dan dia memang memiliki kemampuan ini. Bab 113 Tuan Suci melindungi negara. Dengan pedang perak di tangannya, Wu Yun menggunakan senjata reinkarnasi Pegasus yang baru saja ditembakkan Liao Tian di depan mata semua orang. Saat menampilkannya, dia masih menjelaskannya. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Dia benar-benar menghafal seluruh rangkaian penembakan hanya dalam 1 kali penggunaan. Dan dia menemukan cara untuk mengatasi kekurangan dalam penembakan itu dengan begitu cepat. Mungkinkah dia mengetahuinya sebelumnya? Namun hanya Liao Tian yang hadir yang mengetahui bahwa set senjata reinkarnasi Pegasus ini dibuat setelah dia mengasingkan diri. Sejauh ini dia hanya menggunakannya sekali. Mulai saat ini, dia melihat potensi tak terbatas yang terkandung dalam tubuh Wu Yun. Wu Yun terlihat menembakkan tombak reinkarnasi Pegasus, dan setiap kali dia melepaskan beberapa gerakan, dia akan berhenti untuk menjelaskan dan membimbing Liao Tian. Di sini, kamu tidak boleh melakukan back challenge, kamu harus melakukan tusukan pertama. Saat kamu melakukan back challenge dan berbalik, lawanmu akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkanmu. Sebaliknya, tusukan pertama menggunakan kekuatan melawan kekuatan, dan efeknya akan jauh lebih kuat. Tunggu, Del. Penjelasan akan diberikan setelah setiap beberapa gerakan. Liao Tian mengangguk berulang kali saat dia tiba-tiba mengerti. Tidak hanya Liao Tian, tetapi semua orang yang hadir merasa bahwa mendengarkan Anda lebih baik daripada membaca 10 tahun. Setelah penjelasannya, Liao Tian berlutut sambil menjatuhkan diri dan berkata, "Guru, terimalah muridmu." Semua orang tercengang. Li Batian bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Wu Yun juga merasa sangat malu, tidak masuk akal bagi seorang pria berusia 90 tahun untuk berlutut dan memanggilnya Tuan. Saat dia ingin menolak, dia hanya mendengar Liao Tian berkata, "Guru, jika Anda tidak menerima saya tidak akan bisa berlutut di sini selamanya." Wu Yun tertegun sejenak, "Terserah, karena kamu memintanya, maka akan sesuai keinginanmu." "Terima kasih Tuan." Melihat Wu Yun mengangguk, Liao Tian berdiri, lalu menoleh ke Li Batian dan berkata, "Kamu bajingan, kenapa kamu tidak datang dan memanggilku Tuan?" "Tuan." Semua orang tercengang. Memang benar kalau dipikir-pikir, Liao Tian adalah ayah Li Batian, dan Wu Yun adalah guru Liao Tian. Tidak ada salahnya memanggilnya guru. Sangat enggan, tapi tidak berani melanggar perintah ayahnya, Li Batian menangkupkan tangannya ke arah Wu Yun dan berkata, "Tuan." Wu Yun cukup senang dengan hal ini. Li Batian begitu sombong ketika dia pergi ke aula presbiterian gerbang luar untuk menyatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan padanya. Mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan datang kepadanya. Dia sangat senang mendengarnya,
dan ingin mendengarnya beberapa kali lagi, jadi dia berkata, "Ayo, panggil aku beberapa patah kata lagi." Li Batian terlihat jelek dan tidak ingin berteriak lagi. Dengan sekejap, Liao Tian menamparkan keningnya dan berkata dengan marah, "Kamu boleh berteriak ketika aku memberitahumu, tidak peduli apa bekas tintanya. Cepatlah. Mulai hari ini, kata-kata guru akan menjadi kata-kataku. Jika ada orang di dalam keluarga Li berani membangkang, kalau begitu jangan salahkan aku, Liao Tian, karena bersikap kasar, aku tidak peduli dengan putra atau cucumu." Melihat ayahnya sangat marah, Li Batian berani membantah, maka dia segera berkata, "Tuan, tuan, saya tidak peduli dengan kesalahan orang lain." "Ya, murid yang baik, Sun." Wu Yun mengangguk sedikit. Dalam adegan ini, bahkan Tuan Su dan yang lainnya merasa Wu Yun terlalu berlebihan, tetapi mereka merasa cukup bahagia. Karena Wu Yundu telah menjadi lawan bicara pertama Liao Tian, tidak ada keraguan bahwa Kekaisaran Yunyu akan menyerap keluarga Li. Penghargaan atas prestasi seperti itu sepenuhnya milik Wu Yun. Kaisar Kekaisaran sangat gembira dan berkata bahwa dia tidak melakukan kesalahan sejak awal. Setelah itu, Wu Yun dinobatkan sebagai Tuan Suci Pelindung Negara, dan dia dapat kembali kapan saja di masa depan untuk upacara kanonisasi. Kedudukannya setara dengan raja dan melampaui kemuliaan para tetua. Yang lain secara alami berliur setelah mendengar tentang posisi ini, tetapi Wu Yun tidak mengalami fluktuasi apapun, itu hanya sebuah posisi, dalam hatinya tidak ada bedanya dengan seorang petani yang mencangkul tanah. Hanya saja Anda melindungi negara dan dia mencangkul tanah. Anda adalah Holy Lord dan dia adalah seorang petani. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Urusan keluarga Li telah diselesaikan, Wu Yun belum kembali ke Sekte Fei Yun, dan buah abadi Qingling telah diperoleh, sekarang waktunya pulang. Ayahnya masih menunggunya di tempat tidur, dan racun kelabang berekor 7 belum juga hilang. Setelah mendengar berita bahwa Wu Yun akan pulang, Tuan Su dan yang lainnya juga membuat pengaturan dalam semalam dan mempersiapkan langkah besar kali ini. Wu Yun telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada Kekaisaran Yunyu, jadi kartunya harus diberikan. Kembali ke kota Xingyu, Wu Yun hampir tercengang. Saya melihat seluruh kota Xingyu ditutupi dengan spanduk, semuanya menyambut kedatangan Tuan Pelindung Wu Yun. Kemudian, Su dan yang lainnya mengerahkan kelompok penjaga kehormatan terbesar di ibu kota Kekaisaran untuk mengadakan upacara resepsi Wu Yun di kedua sisi jalan kota Xingyu. Alat musik yang keras terdengar di setiap jalan di kota Xingyu, dan seluruh kota Xingyu dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah mengetahui bahwa Wu Yun telah menjadi penguasa suci kekaisaran, penduduk kota Xingyu secara spontan berkumpul dan membuat patung batu Wu Yun dalam semalam. Patung batu tersebut berdiri di gedung terbesar dan tertinggi di kota Xingyu. Bangunan itu berganti nama menjadi Menara Perlindungan Nasional, dan patung batu itu adalah patung Dewa Pelindung Suci, Wu Yun sendiri. Awalnya, dia ingin pulang dengan tenang, tapi dia tidak menyangka mereka akan menciptakan pertempuran besar, yang juga membuat Wu Yun pusing. Namun yang lain juga mempunyai niat baik dan sulit untuk mengatakan banyak. Keluarga Xiao di kota Xingyu sedikit tercengang setelah mengetahui tentang Wu Yun. Xiao Sueyan telah kembali dari Sekte Fei Yun. Ketika dia mendengar tentang pencapaian Wu Yun saat ini dan mengingat apa yang telah dia lakukan di masa lalu, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dialah yang mendorong masa depannya ke dalam jurang yang dalam dan menguburnya dengan tangannya sendiri. Setelah kembali ke rumah, Wu Yun bahkan lebih terkejut lagi, dia tidak mengetahui semua ini sebelumnya. Saya melihat Raja Kekaisaran, Ouyang Yu, Tuan Su dan yang lainnya menyapa Wu Yun di pintu. Wu Yun langsung tercengang. Ini adalah rumahku sendiri, dan aku meminta mereka untuk menyambut mereka. Ini. Tapi dia adalah seorang raja, jadi Wu Yun hanya bisa menyambutnya dengan senyuman. Setelah kembali ke rumah, dia memberi ayahnya buah peri Qingling. 1 jam kemudian, ayahnya bangun. Aku sedikit lemah, tapi tubuhku baik-baik saja. Saya terkejut melihat pertempuran seperti itu,
dan saya pikir keluarga ini berada dalam semacam krisis. Ketika dia mengetahui bahwa putranya telah menjadi Tuan Suci Pelindung Negara, dia juga berseri-seri dengan gembira dan berseru bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing, dan putranya akhirnya menjadi pria yang berbakat. Setelah tinggal di rumah selama sehari, saya berbicara banyak dengan ayah saya tentang pengalaman saya selama setahun terakhir, memberinya beberapa barang perlindungan, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Kota Xingyu sangat menakutkan saat ini. Semua orang di kota fokus padanya, dan Jianzhou merasa sedikit tidak nyaman. Melihat Wu Yun akan kembali ke Sekte Fei Yun, Raja juga memerintahkan Xiao Yu, temani guru suci kembali ke sekte tersebut. Kembali ke sekte, kali ini, 3 hari telah berlalu dan sekarang saatnya memasuki gerbang dalam. Seorang tetua sekte dalam secara pribadi keluar dan memimpin Wu Yun dan yang lainnya ke dalam sekte dalam, termasuk Li Jianwu. Kali ini dia benar-benar jujur. Meski sikapnya terhadap Wu Yun masih agak kasar, selama Wu Yun memandangnya, dia akan segera memperlakukannya dengan hormat dan memanggilnya Tuan. Agaknya, kata-kata Liao Tian berpengaruh. Memasuki aula gerbang dalam, pemimpin sekte, Tetua Agung Paviliun Alkimia, Tetua Agung Paviliun Zhangwu, dan Tetua Agung Paviliun Ziyun semuanya berkumpul di sini. Mereka semua menatap Wu Yun dengan mata berapi-api, ingin memasukkannya ke dalam sekte mereka. Namun ada beberapa pengecualian untuk para tetua Paviliun Alkimia. Beberapa bulan yang lalu, mereka secara pribadi membawa Wu Yun ke Paviliun Alkimia. Mereka sekarang penuh percaya diri dan tidak takut Wu Yun akan direnggut oleh orang lain. Kekuatan. Alasan mengapa mereka bersaing untuk mendapatkan bakat adalah karena setiap 3 tahun ketiga sekte dalam mereka harus bersaing, dan kekuatan pemenang dapat memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya sekte tersebut. Aturan ini telah ditetapkan selama ribuan tahun, dan juga untuk menumbuhkan motivasi diri para murid batiniah. Jika motivasi diri hilang, sekuat apapun bakatnya, akan sia-sia. Kekuatan pemenang terakhir kali adalah Paviliun Zhangwu. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa ketiga paviliun ingin memperjuangkan Wu Yun. Mereka semua dapat melihat potensi Wu Yun. Dengan adanya Wu Yun, kekuatan mereka sendiri memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam persaingan. Bab 114 Tes Paviliun Alkimia. Saya harus mengatakan bahwa pintu dalam ini jauh lebih mewah daripada pintu luar. Anda bisa mengetahuinya hanya dengan melihat gedung ini. 3 adik laki-laki, kamu bisa memilih sendiri. Aturan lama adalah membiarkan orang yang bertanggung jawab atas paviliun seni bela diri didahulukan. Begitu pemimpin sekte selesai berbicara, dia hanya mendengar sesepuh paviliun Ziyun berkata, "Kakak senior, kami selalu membiarkan mereka memilih terlebih dahulu. Mereka memenangkan setiap kompetisi. Kami di paviliun Ziyun telah melewatkan beberapa kompetisi. Pemenangnya, tidak, kali ini kita harus membiarkan paviliun Ziyun memilih terlebih dahulu." Adik perempuan, ini adalah aturan sekte, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Tetua Paviliun Zhangwu sedikit tidak puas, tetapi dia berbicara dengan tenang, karena Tetua Paviliun Ziyun ini adalah satu-satunya wanita di antara mereka. Dia juga satu-satunya tetua perempuan dari Sekte Fei Yun. Mengapa saya kasar? Tanyakan pada kakak senior Lin apakah saya kasar. Kata sesepuh Paviliun Ziyun kepada sesepuh Paviliun Alkimia. Tetua Paviliun Alkimia mengangguk dan berkata, "Saudara muda Li, jika Anda bertanya kepada saya, berikan saja kepada saudari muda Fei. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda membiarkan dia melakukannya sekali?" Tetua Paviliun Zhangwu tertegun dan berkata, "Apa, kakak senior Lin, apakah kamu tidak takut dia akan direnggut oleh kakak muda? Kamu senang berada dalam damai dan tenang." Melihat situasi ini, pemimpin Sekte Fei Yun juga sangat khawatir. Inilah saat yang paling dia takuti. Jika tidak ada murid berbakat yang masih bagus, begitu mereka bertemu dengan murid yang sedikit lebih berbakat, mereka pasti akan mengalami pertumpahan darah.
Munculnya Wu Yun kali ini pasti akan membuat mereka bertarung sampai mati. Dia segera menghentikannya dan berkata, "Oke, oke, saudara-saudari junior, diamlah." Dengan cara ini, kakak laki-laki senior yang membuat keputusan. Itu tergantung pada keinginan Wu Yun sendiri. Kemanapun dia ingin pergi, pergilah. Baru kemudian beberapa orang berhenti berdebat dan memandang Wu Yun dengan penuh semangat. Kemudian, pemimpin sekte dengan sabar menjelaskan distribusi 3 kekuatan besar ini kepada Wu Yun, dan akhirnya melemparkan masalahnya ke Wu Yun. Wu Yun sedikit malu dengan tatapan mereka, jadi dia berpikir sejenak dan berkata, sebaiknya aku bergabung dengan Paviliun Alkimia. Setelah mendengar ini, para tetua dari 2 paviliun lainnya menghela nafas, tetapi mereka hanya mendengar tetua paviliun Zhang Wu berkata, "Saudara senior Lin, ini baik untukmu, kamu mendapat masalah besar, tetapi sekali lagi, kamu tidak hanya perlu bergabung dengan sekte dalam selama 1 tahun di Paviliun Alkimia. Murid di atas, bagaimana kalau kamu memberikannya kepadaku dan aku akan mengembalikannya kepadamu setelah 1 tahun?" Tidak apa-apa. Tentu saja, tetua Paviliun Alkimia tidak akan setuju. Dia memberinya apa yang bisa dia dapatkan kembali, dan berkata, "Tidak, tidak, tidak, aturannya ditetapkan oleh Paviliun Alkimia saya. Bisakah diubah?" Untuk mencegah mereka berdebat lagi, pemimpin sekte segera mengumumkan, "Oke, mulai hari ini, Wu Yun akan menjadi anggota Paviliun Alkimia." Kemudian, orang-orang barat yang tersisa dibagi rata di antara 2 paviliun yang tersisa. Li Jianwu dan Guo Peng bergabung dengan Paviliun Zhang Wu, dan Ouyang Yu serta Murong Zixin bergabung dengan Paviliun Ziyun. Dia mengikuti tetua agung dari Paviliun Alkimia ke Paviliun Alkimia. Sepanjang jalan, penatua Paviliun Alkimia memberitahunya, dalam 3 hari, Paviliun Alkimia akan mengadakan ujian. Semua murid di sekte yang telah berada di sekte selama lebih dari 1 tahun dan tertarik pada alkimia dapat datang dan menguji, dan jika Anda lulus, Anda dapat memasuki Paviliun Alkimia. Kemudian dia berkata kepada Wu Yun, meskipun kamu sangat berbakat, kamu akan digosipkan oleh para murid sekte tersebut. Jika waktunya tiba, kita akan mengikuti ujian bersama. Setelah memikirkannya, dia bertanya, terakhir kali, saya meminta adik laki-laki yang menjaga kolam spiritual untuk memberi Anda bab alkimia. Bagaimana Anda mahir dalam hal itu? Jangan khawatir, besok adalah untuk menguji beberapa pengetahuan dasar tentang alkimia bab. Seharusnya tidak ada masalah bagimu. Masalahnya, tidak masalah jika tidak berhasil, itu hanya formalitas, asalkan tidak terlalu buruk, tidak masalah. Wu Yun mengangguk sedikit, dia bahkan bisa lulus penilaian Akademi Danceng, dan penilaian Paviliun Alkimia Sekte Fei Yun tentu saja tidak menjadi masalah. Akademi Alkimia mewakili para alkemis dari seluruh benua selatan, dan Paviliun Alkimia Sekte Fei Yun seperti sungai kecil yang bertemu laut dibandingkan dengan itu. Tapi Wu Yun masih khawatir, tapi yang dia khawatirkan bukanlah penilaiannya, tapi api aslinya telah berevolusi menjadi api spiritual hijau suci yang sebanding dengan 30 teratas dalam daftar api suci, dan bahwa dia telah menjadi danceng bersertifikat. Akademi setelah urusan alkemis tingkat atas terungkap, mungkin akan ada badai lain di sekte dalam. Memikirkan hal ini, Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, dia memang terlalu baik. Dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Memang sedikit menjengkelkan. 3 hari kemudian, pertemuan ujian Paviliun Alkimia benar-benar tiba. Ini dianggap sebagai peristiwa besar di sekte dalam, kecuali beberapa murid yang tidak tertarik pada alkimia, sebagian besar murid yang tertarik pada alkimia kembali untuk melihatnya. Murid di sekte dalam umumnya berada di atas alam bela diri sejati tingkat kelima. Sekte luar mengambil penilaian setiap 2 tahun, dan hanya 5 orang yang dapat bergabung dalam setiap sesi. Oleh karena itu, jumlah murid di sekte dalam sangat berbeda dengan jumlah murid di sekte luar. Hanya ada sekitar 200 orang di seluruh gerbang dalam.
Tapi efektivitas tempur dari 200 orang ini mungkin tidak lebih buruk dari puluhan ribu orang di gerbang luar. Prinsipnya adalah prajurit lebih berharga daripada kemahiran. Hari ini dianggap sebagai acara akbar di Paviliun Alkimia, kecuali tetua yang menjaga kolam spiritual, semua tetua Paviliun Alkimia lainnya hadir. Banyak juga murid yang datang untuk ujian, lebih dari 20 orang. Dibandingkan dengan jumlah murid dalam, ini sudah sangat kecil, dan ada puluhan orang yang datang untuk menyaksikan kegembiraan, dan sebagian besar lainnya sedang mundur. Bagaimanapun, dalam Sekte Feiyun, tekanan persaingan sangat besar. 3 paviliun bersaing setiap 3 tahun, dan pemenang dapat menikmati sumber daya sekte tanpa batas. Yang kalah hanya bisa menyaksikan kesenangannya. Oleh karena itu, di sekte dalam ini, jarang terlihat murid berkeliaran di barat seperti di sekte luar. Meskipun murid sekte dalam biasanya mengasingkan diri, mereka telah mendengar beberapa berita tentang Wu Yun di sekte luar. Hari ini, mereka yang datang untuk menyaksikan kegembiraan juga ingin melihat seperti apa yang disebut jenius sekte luar ini. Lagi pula, sebelum mereka memasuki sekte dalam, mereka juga dikenal sebagai murid sekte luar tingkat jenius. Segera, ujian dimulai, dan lebih dari 20 murid sudah berada di tempatnya. Beberapa tetua Paviliun Alkimia bertanggung jawab atas pengawasan. Melihat ke belakang, Wu Yun benar-benar melihat Ouyang Yu di antara mereka yang menyaksikan kegembiraan dan balas tersenyum. Di atas panggung, tetua Paviliun Alkimia mulai mengumumkan peraturannya. Pengujian putaran pertama adalah api yang sesungguhnya. Namun, persyaratan Paviliun Alkimia untuk api sejati sangat rendah. Selama ada api sejati berwarna putih tingkat rendah, tidak seperti Akademi Danceng, yang mengharuskan api sejati berwarna kuning tingkat sedang. Wu Yun berdiri di belakang, dan para tetua Paviliun Alkimia mulai dari depan dan memeriksa mereka satu persatu. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Oh, aku akan membuat semua orang berteriak lagi." Sulit untuk tetap bersikap rendah hati akhir-akhir ini. Segera, lebih dari 20 orang diperiksa, dan hanya orang barat yang dipilih yang memenuhi syarat. Meskipun beberapa orang lain juga dapat memadatkan api sebenarnya dari tubuh mereka sendiri, kekuatan mereka terlalu lemah dan kualitasnya lebih rendah. Tak lama kemudian, kami sampai di Wu Yun. Tetua Paviliun Alkimia berjalan ke arahnya dan berkata, "Lepaskan api sebenarnya dari tubuhmu." Melihat Wu Yun adalah bibit terakhir yang tersisa, murid-murid lain juga berkumpul. Mereka juga ingin melihat apakah orang yang menyebabkan badai di sekte luar dan diambil oleh kepala Paviliun Alkimia ini memiliki bakat dalam bidang alkimia. Wu Yun memandang kerumunan di sekitarnya dan berkata, beri jalan, semuanya, mundur. Aku khawatir aku akan menakutimu." Kerumunan tiba-tiba menjadi jijik, mengatakan bahwa anak ini pasti terlalu gila. Siapapun yang berasal dari sekte luar dan tidak jenius bisa saja memamerkan kesejukan dan kewibawaannya di depan kelompok pendatang baru dari sekte luar, namun ia tetap melakukan hal yang sama di depan kita. Tidak ada yang mendengarkan pengingat Wu Yun. Wu Yun diam-diam menggelengkan kepalanya, "Oh, kamu masih terlalu muda." Bab 115. Apakah kamu tidak takut? Kemudian, Wu Yun terlihat memegang satu telapak tangan, dan gelombang panas menyapu dirinya dalam sekejap. Bahkan udara di sekitarnya mulai mendidih. Api hijau muncul di telapak tangan Wu Yun, dan gelombang panas yang terik sepanas matahari. Hal ini menyebabkan semua orang di sekitarnya segera mundur dan takjub. Mereka tidak tahu api apa ini, mereka hanya tahu bahwa api tubuh yang sebenarnya dibagi menjadi tingkatan putih, kuning, merah, ungu, dan barat, dan kemudian api sejati tingkat atas yang sangat langka ditambahkan. Namun nyala api hijau ini belum pernah terdengar sebelumnya. Namun, mereka tidak meragukan kekuatan api biru ini, yang pastinya lebih kuat dari api sungguhan tingkat atas. Terlepas dari gelombang panas atau momentumnya, ini jauh melebihi api tingkat atas yang sebenarnya. Melihat mereka ketakutan dan terus mundur,
Wu Yundao berkata, saya sudah menyuruh Anda untuk menyerah, tetapi Anda tidak mendengarkan. Meski tidak mengenalinya, namun masih ada orang yang mengetahui barang tersebut. Melihat kemarahan Wu Yun, beberapa tetua paviliun alkimia yang duduk dengan tenang berkumpul di sekelilingnya pada saat yang bersamaan. Menatap api hijau di telapak tangan Wu Yun untuk waktu yang lama, tiba-tiba, sesepuh agung berkata, apa, itu sebenarnya api suci, Wu Yun, bagaimana kamu bisa memiliki api di daftar api suci di surga dan bumi? Dan menilai dari tingkat nyala api ini, aku khawatir setidaknya itu berada di peringkat 30 besar. Setelah mendengar analisis tetua agung itu, semua murid yang hadir berseru. Mereka mungkin tidak tahu apa-apa tentang api kudus, tetapi mereka tahu betul tentang daftar api suci langit dan bumi. Itulah nyala api yang lahir bersama langit dan bumi, merupakan kekuatan alami dan jauh lebih kuat dari api tubuh yang sebenarnya. Dari mana datangnya nyala apimu? Tetua agung bertanya. Wu Yun mengatupkan bibirnya dan berkata, ini adalah api sejati yang saya lahirkan. Saya menyebutnya api spiritual hijau suci. Apakah itu sangat kuat? Wu Yun tampak tidak peduli. Api roh hijau suci. Sungguh api roh hijau suci. Tetua agung itu mengangguk. Penjahat. Ini adalah satu-satunya komentar dari Wu Yun, tetua paviliun alkimia lainnya. Namun di saat yang sama, mereka juga senang karena pelindung sekte tersebut telah mengingatkan mereka untuk menarik Wu Yun ke paviliun alkimia terlebih dahulu. Jenius direnggut oleh dua paviliun lainnya, itu akan menjadi kerugian besar. Pada saat ini, para murid di sekitarnya yang menyaksikan kegembiraan itu sepertinya mengerti mengapa mereka juga jenius di luar. Tapi Wu Yun mampu menyebabkan keributan besar di sekte luar, dan dipromosikan ke pangkat sesepuh sekte luar oleh pemimpin sekte. Tampaknya anak ini tidaklah sederhana. Di kejauhan, Ouyang Yu mengamati segala sesuatu tentang Wu Yun. Hatinya dipenuhi gelombang. Dia merasa bahwa dia akan terkesan oleh Wu Yun. Sebelumnya, ketika mereka berada di sekte luar, para murid perempuan berlomba-lomba melahirkan seorang anak untuk Wu Yun. Sekarang, Ouyang Yu juga memiliki perasaan yang meningkat pesat dan hampir tak terkendali. Pada saat yang sama, memasuki pengujian putaran kedua. Sama seperti Akademi Danceng, ini adalah tes pengendalian roh. Wu Yun mengerutkan kening. Dengan kemampuannya, dia bisa memenangkan tempat pertama di depan semua jenius di Akademi Danceng dan seluruh benua selatan. Persaingan internal dalam sekte Fei Yun tentu saja sangat mudah. Tetapi dia merasa bahwa dibandingkan dengan para penguji ini, dia sedikit menindas mereka. Setelah memikirkannya, dia berkata, tetua, mengapa saya tidak memimpin dan tidak melakukan pengujian dengan mereka? Mengapa? Orang yang lebih tua bertanya. Saya tidak ingin menindas mereka. Wu Yun menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Dia tidak berteman dengan orang-orang ini, jadi tentu saja dia tidak perlu bertele-tele. Tapi kata-kata ini agak tidak enak didengar di telinga para murid itu. Meskipun nyala api yang ditunjukkan Wu Yun barusan jauh melebihi mereka, ini bukanlah alasan Wu Yun mengabaikannya. Anda belum ingin menindas kami. Lagi pula, kamu adalah kakak laki-lakimu. Sudah berapa lama kamu berada di pintu dalam? Apakah kamu harus begitu gila? Benar saja, seseorang tidak yakin dan berkata, tetua, karena dia berkata dia tidak ingin menindas kita, biarkan dia datang dulu. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dia lakukan. Seseorang segera menggema, ya, tetua, saya juga menyarankan agar dia memulainya dulu. Karena dia sangat gila, maka berikan alasan yang dapat meyakinkan kita. Adik laki-laki, mengendalikan roh bukanlah tentang bertarung. Itu membutuhkan stabilitas yang sangat tinggi dalam kultivasi. Bahkan jika ada sedikit penyimpangan, kamu tidak akan bisa menjadi seorang alkemis. Bolehkah kamu menjadi begitu gila? Melihat semua orang membuat keributan, para tetua paviliun alkimia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya.
Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa besar kemampuan Wu Yun dalam mengendalikan roh. Wu Yun mengerutkan bibirnya dan kembali ke murid-murid batin yang mencemooh, apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Berhenti bicara omong kosong dan tunjukkan secepatnya. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Mari kita lihat apakah kamu begitu gila dan masih bisa menindas kami. Mendengar apa yang mereka katakan, Wu Yun menggelengkan kepalanya lagi. Sayangnya, kamu masih terlalu muda. Kemudian, Wu Yun menggali cincin penyimpanannya dan mengeluarkan medali dan menyerahkannya kepada tetua paviliun alkimia. Namun, dia lupa bahwa terakhir kali Qin Qi memberinya plakat giok dengan tulisan Qin terukir di atasnya, dia mengikat plakat giok itu dengan medali. Begitu dia mengambilnya, dia mengeluarkan medali dan medali giok bersama-sama, dan menemukannya ketika dia menyerahkannya kepada tetua paviliun alkimia. Melihat plakat giok bertuliskan Qin ini seperti melihat kepala keluarga Qin, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang yang mengetahui kekuatan keluarga Qin. Wu Yun ingin mengambilnya kembali, tetapi menemukan bahwa dia dipegang erat oleh yang lebih tua, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oh, saya tidak sengaja mengungkap identitas keluarga Qin lagi. Sayangnya, saya ingin tetap low profile, tapi kalian memaksaku untuk menelepon. Bagaimana aku bisa tetap low profile? Ketika murid-murid di sekitarnya melihat bahwa Wu Yun belum memulai tes pengendalian roh, mereka benar-benar mengeluarkan medali dari cincin penyimpanan. Apa maksudnya ini? Mereka semua menonton dan kelelahan. Ingin menyuap orang yang lebih tua. Ketika mata mereka melirik ke arah tetua paviliun alkimia, mereka langsung tercengang. Pada saat ini, sesepuh terlihat memegang medali, tangannya sedikit gemetar, dan ada sedikit air mata di matanya yang bersemangat. Ini adalah air mata kebahagiaan setelah kegembiraan yang luar biasa. Beberapa murid berspekulasi dengan suara rendah, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang diberikan anak laki-laki ini kepada yang lebih tua? Dia bahkan menitikkan air mata. Mungkinkah itu peninggalan mendiang istri orang yang lebih tua? Dia melihat benda itu dan merindukan cintanya. Seseorang di sebelah saya memarahi, jangan konyol, itu pasti semacam harta karun. Ketika Wu Yun melihat tangannya gemetar dan air mata kegembiraan, dia sedikit terkejut dan berkata, ada apa, tetua, kamu baik-baik saja. Akhirnya, tetua itu berbalik dan berteriak kepada para tetua di belakangnya, saudara-saudara, cepat kemari dan lihat. Ya, dia sebenarnya adalah alkemis kelas 1 yang disertifikasi oleh Akademi Danceng. Apa sebenarnya? Beberapa tetua bergegas mendekat. Murid-murid di sebelahnya juga tercengang. Bagi mereka yang bercita-cita menjadi alkemis, jika mereka belum mengetahui tentang Akademi Danceng, tempat suci budidaya alkemis terbesar di seluruh benua selatan, maka mereka mungkin tidak perlu bergabung dengan industri ini. Alkemis tingkat pertama terbaik yang disertifikasi oleh Akademi Danceng. Tampaknya nilainya tidak tinggi, tetapi jika Anda memperhitungkan situasi Wu Yun, dan memikirkannya lagi, itu sangat menakutkan. Pertama-tama, mari kita bicara tentang usianya, tidak lama setelah dia berusia 18 tahun, lalu bicara tentang waktunya. Dia bergabung dengan Sekte Fei Yun tepat 1 tahun yang lalu, dan sebelum bergabung, dia sama sekali tidak tahu cara membuat alkimia. Setelah itu, dia menghabiskan 3 bulan di tahun ini untuk meningkatkan kultivasinya dan menangani Li Jianfeng dari sekte luar. Kemudian, dia menghabiskan 6 bulan lagi, dan dalam 6 bulan ini, dia tidak hanya meningkatkan budidayanya dari alam Linghu tingkat barat ke alam bela diri sejati tingkat kedua, tetapi juga menjadi alkemis tingkat pertama bersertifikat oleh Akademi Danceng. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.